Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai penyakit autoimun SLE atau penyakit lupus. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Dokter Sela ya dok ya, bagaimana itu penyakit lupus atau autoimun, dan juga dijelaskan bahwa ada pengalaman beliau terhadap menangani pasien yang sampai saat ini tumbuh sehat, cantik, bisa bermanfaat juga untuk keluarga. Itu tadi ya, peran tenaga medis dan juga dukungan dari keluarga, termasuk juga penyintas lupus itu sendiri. Semakin menarik ya pemirsa, kita lanjut lagi mendengarkan dari Dokter Sela. Silakan dokter. Sedikit info ya, bahwa sebenarnya lupus ini kalau kita cepat tangani, insya Allah ini bisa bertahan ya. Tapi kalau misalnya terlambat ditangani, dia akan menyerang ke seluruh tubuh, sehingga kalau apabila sudah terjadi perjalanan penyakit yang lanjut, nah ini sulit. Dan yang banyak diserang adalah perempuan, seperti itu. Nah, 80% memang perempuan dan 80% di usia 15 sampai 45 tahun. Biasanya seperti itu. Perempuan. Kita pun semua di sini tidak ada yang pernah tahu apabila karena ini penyakit yang akut, penyakit yang mendadak, dan kalau ditanyakan sebabnya apa, ya masih belum bisa diketahui pasti. Hanya saja pencetus-pencetusnya. Yang pasti mekanismenya antibodi kita yang menyerang diri kita sendiri. Tapi izin dok, tadi yang disampaikan bahwa semakin cepat diketahui, semakin cepat ditangani, itu apakah semakin cepat tahu bisa sembuh atau seperti apa? Karena ini kabarnya tidak dapat disembuhkan, tapi seperti apa dok? Misal ya, yang tadi saya katakan, kalau jenis antibodinya yang dsDNA, dia menyerang ke ginjal, cepat diketahui sehingga tidak terjadi perburukan ginjal yang sampai ke end stage. Jadi masih bisa kita percepat untuk jangan sampai ginjal ini betul-betul rusak gitu. Tapi kalau misalnya terlambat tahu ginjalnya sudah keburu ya di stage yang akhir kayak gitu, ya prognosisnya pun akan dubia et mala kayak gitu, menuju ke perburukan. Oke. Baik. Nah, ini ya. Kalau kita lihat penyebab dan faktor pencetusnya, dia ada yang faktor genetik. Faktor genetik ini dia punya gen ya, gen yang polimorfik ya. Nah, di sini. Kalau yang ini nggak bisa kita hindari. Misal seperti yang saya punya kasus tadi, ibunya di usia 20-an menderita SLE, kita tidak bisa memungkiri anaknya nanti juga bisa terkena SLE seperti itu. Kemudian faktor lingkungan ini kimia, merokok, pewarna rambut, sinar UV, obat-obatan. Bahkan yang terakhir diteliti, kadang bahan kimia ini tidak hanya di SLE bisa membuat kanker darah. Bahan kimia dari pewangi atau semprotan kayak gitu. Nah, itu sudah ada penelitiannya juga. Kemudian agen infeksius ya, seperti bakteri, virus ya, kemudian makanan dan lingkungan. Ini juga makanya kenapa wanita yang lebih sering diserang, karena hormon estrogen ini juga ya. Dan kan dia menyerang wanita di usia yang masih produktif. Karena apa? Estrogen ini masih aktif kayak gitu. Makanya faktor ini sangat mempengaruhi prevalensi terjadinya lupus ini pada wanita. Baik. Tapi dari segi genetik, faktor genetik ya dok, bagi ibu yang mempersiapkan kehamilan, apakah ada hal-hal yang perlu dipersiapkan supaya memperkecil kemungkinan itu turun ke anaknya dok? Untuk memperkecil kemungkinan turun ke anaknya. Ya kalau bisa, kalau sudah tahu misalnya lupus dalam kondisi masih remaja, misalnya belum menikah, dewasa tapi belum menikah, tapi sudah tahu, artinya
kita paling ya stabilkan saja. Sebenarnya kalau genetik ini kita tidak bisa untuk ini Mangkas. faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Oh, iya. Nah, salah satunya adalah genetik kayak gitu. Jadi itu tidak bisa dimodifikasi. Yang ada adalah bagaimana kita menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya selama kehamilan hingga melahirkan. Seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu kondisinya, karena bayangkan ya, orang hamil itu kondisinya lemah di atas lemah. Sedangkan lupus sendiri kita sudah sangat lemah kondisinya, sehingga kita stabilkan dulu kondisi orang ini, kemudian kita persiapkan untuk kehamilannya. Banyak yang penderita lupus sudah memiliki anak sampai saat ini. Ya. Baik. Kemudian pengaruh hormon ya, hormon seks, HPA, hormon sel lemak, kan, hormon juga ya. Intinya adalah hormon. Ya, hormon itu mempengaruhi. Hormon ini tidak hanya mempengaruhi penyakit lupus, hampir seluruh penyakit dipengaruhi oleh hormon. Hormon ya dok ya. Oke. Nah, ini jenis penyakit lupus ya. Ada yang sistemik. Sistemik itu artinya menyeluruh seluruh tubuh. Kemudian ada yang cutaneous, yaitu berarti biasanya di kulit. Kemudian drug induced. Nah, drug induced ini diinduksi, dimulai dicetuskan karena obat. Oke. Kemudian neonatal, nah ini ya, bayi baru lahir. Kemudian yang ini sindrom overlap. Kita lihat ya, kalau sistemik lupus ini menyerang keseluruhan. Mulai dari rambutnya rontok, sendi-sendinya sakit semua, kemerahan, kemudian ginjalnya juga ya. Oke, ini yang cutaneous. Nih lihat kemerahan. Merahnya itu di daerah mana? Biasanya daerah-daerah yang suka terpapar. Misalnya daerah wajah, kemudian daerah lengan, seperti itu. Di sana tuh. Oke. Nah, ini patofisiologinya. Yang pertama itu ada inflamasi ya. Inflamasi itu artinya terjadi peradangan. Ini kalau kita lihat ini dari gen, ini dari lingkungan ya. Nah, kemudian mereka ini terjadilah antigen ya, antigen antibody. Ini respon yang mungkin kalau saya jelaskan terlalu mendalam ya. Intinya itu tadi yang saya katakan, pertahanan tubuh kita menyerang negara kita sendiri kayak gitu. Tentara menyerang negaranya sendiri kayak gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Kemudian akan timbullah seperti ini ya, inflamasi, peradangan, kemudian terjadilah kerusakan. Ini gejala klinisnya ya, gejala klinisnya kita lihat dia mulai dari kehilangan rambut ya, kemudian sakit kepala sudah pasti ya, kemudian merah-merah juga di wajah, hidungnya. Nah, kemudian dia juga ada sariawan tapi nggak berasa sakit. Ada sariawan tapi tidak berasa sakit. Kemudian juga paru-parunya. Paru-paru itu kalau diserang sama lupus ini, orangnya bisa sesak nafas. Karena apa? Dia menyebabkan radang paru. Bisa diselaputkan pembungkus paru, namanya pleuritis. Bisa di dalam paru, itu namanya pneumonia. Ya. Kemudian di jantung. Nah, di jantung itu dari jantung itu kita punya katup. Nah, katup itu kan untuk masuk dari ruang ke ruang lain, ibaratnya pintu. Pintu ini dia buat peradangan. Sehingga terjadilah gangguan dari fungsi jantung tersebut. Kemudian juga kalau ini ya nyeri ulu hati, biasanya sakit perut. Kemudian dari ginjalnya juga. Nah, ini tadi kalau misalnya kena kerusakan ginjal, terdapat darah di dalam urin. Pertama kalau kasat mata kita lihat berbuih ya atau keruh. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, nanti akan tampak darahnya. Kemudian dari darahnya juga dia akan anemia, tensinya mulai tinggi. Kemudian dari ototnya dia akan mengeluhkan nyeri, bengkak, dan juga kalau nyeri sendi itu biasanya udah melekat di penyakit lupus ini. Berarti itu untuk perjalanan ke gejala-gejala yang menyeluruh itu berapa lama dari titik awal dia terkena si lupus itu, dok? Nah, baik. Nanti akan kita bahas, dok, setelah jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.